新星出生。从今天起，我姓霍。知道这里的主人是谁？霍云儿不准再出公爵府。这把匕首，好香啊！表弟弟，你这烤鱼卖不卖？陶雅老师曾行了吧？躲不开了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat aja ya kan? Dan pada hari ini akhirnya Donghua yang kalian tunggu-tunggu dan selalu tanyakan akhirnya rilis juga, yaitu Solen 2 Sekte Tang yang tak terkalahkan. Meskipun hari ini Solen 2 ini langsung keluar 2 episode sekaligus, tapi Mimin akan buat per episode aja ya, biar nanti gampang kalian nyarinya. Dan Solen 2 ini mengambil latar 10.000 tahun setelah Tang San dan 7 monster Shrek pergi ke alam dewa. Dan pastinya MC kita sekarang sudah diganti oleh pemuda di generasi baru yang bernama Wu Yuhao, yang masih mempunyai garis keturunan dari Dai Mubai. Yang mana MC kita ini mempunyai tingkat kultivasi yang buruk karena meskipun sudah berumur 11 tahun, namun kekuatan rohnya hanya baru mencapai level 10. Dan itu semua diakibatkan karena mata roh pada Wu Yuhao yang membuat kultivasinya sangat lambat. Karena roh pelindung Wu Yuhao bermutasi menjadi mata roh, sekaligus menjadikan Wu Yuhao master roh tipe spiritual. Dan oke, seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan melihat saat Tang San terbang, dia melihat bahwa ada bintang baru di benua Doulo yang sudah lahir. Tang San pun kembali ke alam dewa dan langsung disambut oleh istrinya yang cantik, siapa lagi kalau bukan Xiaowu. Di sini Xiaowu pun bertanya kenapa Tang San terlihat tampak gelisah. 新星出生，将会迎来全新的变局。 Tang San pun menceritakan jika setelah pertarungan antara dewa, dia sebenarnya ingin tinggal lebih lama di benua Doulo. Namun Tang San terpaksa harus kembali ke alam dewa untuk memimpin situasi karena terjadi pertaruhan antara dewa kebaikan dan dewa kejahatan. Yang mana dewa kebaikan dan kejahatan ini sangat licik karena mereka turun ke dunia fana untuk bermain dengan alasan taruhan. Dan 1 hari di alam dewa ini sama dengan 1 tahun di dunia fana. Namun Tang San tak menyangka jika setelah 20 tahun dia berada di alam dewa, itu juga sudah berlalu puluhan ribu tahun di dunia roh. Bahkan Sekte Tang pun sudah musnah. Namun setelah kembali ke alam dewa, Tang San pun tak bisa ikut mengatur dunia fana dan hanya bisa menjadi pengamat dan menyaksikan perubahan benua Doulo selama puluhan ribu tahun. Perubahan kerak 4.000 tahun yang lalu menimbulkan benturan dunia dan memperbesar dunia roh, bahkan membawa banyak perubahan. Di mana 4.000 tahun yang lalu, dunia Ryue dari barat menabrak dunia roh dan menyatu. Dan terjadilah peperangan antara kekaisaran dunia Ryue melawan negara-negara awal dari dunia roh. Namun koalisi dunia roh yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi dari Sekte Tang bisa dikalahkan oleh kekaisaran Ryue ini. Dan 10.000 tahun yang lalu hanya ada 2 kekaisaran di benua roh, yaitu Kekaisaran Tiandao dan Kekaisaran Zhengluo. Namun kali ini, dunia roh sudah terbagi menjadi 4 kekaisaran, yaitu Tianhun, Daoling, Ryue, dan Zhengluo. Dan mulai saat itu, Sekte Tang pun juga ikut terpuruk dan setelah 4.000 tahun melewati beberapa situasi, kini Sekte Tang benar-benar musnah. Dan meskipun Tang San adalah Raja Dewa, di sini dia hanya bisa pasrah melihat kemunduran Sekte Tang. Namun di sini Xiao menenangkan Tang San jika kemunduran Sekte Tang ini diakibatkan karena kemajuan zaman dan bidang di benua Doulo. Namun karena Tang San adalah pendiri Sekte Tang, maka dia tak akan membiarkan Sekte Tang musnah begitu saja. Dan Tang San merasakan jika baru-baru ini ada bintang baru yang lahir, dan itu berkaitan erat dengan Sekte Tang. Sementara itu terlihat seorang gadis yang selalu menguping pembicaraan Tang San dan Xiao tentang benua Doulo ini, dan dia adalah gadis imut Tang Wutong, putri dari Tang San dan Xiaowu. Di sini adegan berpindah ke Mansion Duke atau kediaman adipati di istana Xingluo yang terlihat begitu mewah dan gagah. Terlihat saat 2 orang prajurit berpatroli, mereka melihat seorang anak dengan wajah tegas sedang memperhatikan kediaman adipati. Dan dia adalah MC kita, yaitu Wu Yuhao. Melihat belati di punggung Yuhao ini, para prajurit ini tahu jika dia adalah tuan kecil bermarga Dai. Namun Yuhao menolak marga itu dan memutuskan untuk menggunakan marga ibunya, yaitu Wu.
Dan di sini Yu Hao ini berniat meninggalkan kediaman yang dia sebut kediaman kotor pemakan manusia tersebut. Mendengar itu, jelas saja membuat para prajurit itu marah karena Yu Hao berani melecehkan kediaman seorang adipati tersebut. Namun di sini dengan mata rohnya, Yu Hao mampu lepas dan hilang dari sergapan dua prajurit tersebut. Di sini mereka kehilangan Yu Hao tersebut, namun belati harimau putih yang dibawa Yu Hao ini adalah sebuah tanda pengenal dari adipati. 从今天起，我姓霍。疯了吗？知道这里的主人是谁？ Sementara itu di tengah jalan terlihat rombongan berkuda dengan membawa sebuah kereta kerajaan di belakangnya. Terlihat di dalam seorang berwibawa dengan wajah tegas dan dia adalah adipati yang dimaksud yaitu Dai Hao. Di perjalanannya kembali ke istana tersebut, Dai Hao ini melihat sosok Yu Hao di sebelah jalan. Namun dengan cepat, Yu Hao ini langsung bersembunyi dari pandangan Dai Hao ini. Di sini pun Yu Hao ini mempunyai rasa benci yang besar kepada Dai Hao ini karena meskipun dia adalah ayah biologis dari Yu Hao, namun masa lalu kelamnya membuat Yu Hao sangat membenci kepadanya. Ibu Yu Hao yang bernama Hu Yun-er sebenarnya adalah seorang pelayan di kediaman adipati. Namun Dai Hao jatuh cinta kepada Yun-er dan terjadilah jalinan cinta di antara mereka berdua, kemudian lahirlah Yu Hao ini. Namun Dai Hao ini jelas saja sudah mempunyai istri resmi dengan status yang tinggi, hingga membuat Yun-er ini diasingkan dari kediaman dan harus tinggal di gudang kayu halaman belakang kediaman adipati. Di sini Yu Hao pun selalu disebut anak haram oleh para penunggu kediaman Duk karena hubungan gelap Yun-er dan Dai Hao ini. Yun-er ini tinggal di gudang kayu belakang sambil tetap merawat Yu Hao sendirian, hingga pada akhirnya dia jatuh sakit. Dan sebelum meninggal dunia, Yun-er ini meninggalkan belati harimau putih tadi yang sebenarnya milik Dai Hao dan dia berikan kepada Yu Hao untuk bertahan hidup. Karena bagaimanapun juga, Yu Hao tetaplah anak seorang dari adipati meskipun ibunya mempunyai status rendah. Karena kekuatan roh Yu Hao saat ini sudah mencapai level 10, di sini pun dia berniat mencari cincin roh untuk dirinya dan menjadi master roh sambil bersumpah di depan makam ibunya. Dan di sini Yu Hao pergi menuju hutan Qingdou mencari binatang roh demi bisa lebih kuat untuk mencari keadilan mendiang ibunya tersebut. Yu Hao pun terus berjalan sendirian menuju hutan Qingdou hanya dengan mengandalkan peta yang dia miliki. Siang malam dia lalui dan tak terasa sudah 6 hari dia melakukan perjalanan panjang tersebut. Yu Hao pun hanya bisa mengandalkan sedikit pengetahuannya, yaitu saat binatang roh mati maka dia baru bisa mengambil cincin rohnya. Dan setelah cincin roh diserap oleh master roh yang membunuhnya, maka master roh tersebut dapat menerobos hambatan pelatihan. Dan di sini Yu Hao hanya berharap jika dia cukup mempunyai 1 cincin roh saja. Di tengah perjalanan, Yu Hao pun kehabisan air minum di botolnya. Namun untungnya di depannya sudah terdapat sungai selebar 3 meter yang langsung dia gunakan airnya untuk minum. Melihat ikan di sungai tersebut, Yu Hao pun langsung mengambil ranting pohon dan berusaha meruncingi dengan belatinya. Namun setiap kali dia menghunuskan belati tersebut, dia selalu terngiang-ngiang perkataan ibunya bahwa bagaimanapun juga Yu Hao adalah anak Dai Hao. Dengan keterampilan mata rohnya, di sini Yu Hao bisa dengan mudah melihat pergerakan ikan itu menjadi lebih lambat. Dan hal itu dia gunakan untuk menangkap ikan tersebut. Setelah itu dia pun langsung membakar ikan tersebut, namun terdengar suara gadis yang bertanya apakah Yu Hao menjual ikan tersebut karena aroma ikan bakar Yu Hao ini sangatlah lezat. Namun Yu Hao yang mempunyai hati baik memberikan ikan bakar itu begitu saja kepada gadis tersebut. Dan gadis itu adalah Tangnya, ketua sekte Tang saat ini dan satu-satunya anggota dari sekte Tang. Dengan cepat Tangnya ini langsung berusaha memakan ikan itu, namun terdengar suara pemuda yang berkata kenapa dia makan duluan, padahal pemuda yang membakar ikan tersebut belum makan. Pemuda tersebut terlihat bertubuh tegas dan anggun, dan dia adalah Bai Bei, keturunan dari Xiaogang. Di sini Bai Bei ini memanggil Tangnya dengan sebutan Xiaoya, dan hal itu membuat Tangnya marah karena Tangnya ini adalah ketua sekte Tang. Dan jelas saja Bai Bei ini yang juga masuk anggota sekte Tang langsung memanggil Tangnya ini dengan sebutan guru. 好了，小雅老师。
Di sini Yoho berniat memberikan ikan tersebut kepada Bebe, namun Bebe sedikit sungkan karena Yoho yang menangkap ikan dari sungai itu belum makan. Namun Yoho berkata tak apa-apa karena dia masih bisa menangkapnya lagi. Di sini mereka bertiga pun saling berkenalan, namun Tengya ini terlihat sangat keenakan menikmati ikan bakar Yoho ini. 大哥哥，也请你吃。 Setelah semua ikan habis, di sini Yoho berpamitan untuk pergi. Bebe pun langsung bertanya kemana Yoho akan pergi karena hutan itu sangat berbahaya, apalagi dekat dengan hutan Qingdao yang jelas banyak monster roh yang berbahaya. Namun tanpa menjawab, Yoho pun berlalu pergi begitu saja. Tangya pun merasa jika Yoho ini berencana ke hutan Qingdao, dan Bebe berpikir jika Yoho ini memang sedang ingin memburu cincin roh karena dia melihat Yoho ini mempunyai kekuatan roh. Namun menurut Tangya, nyawa Yoho akan terancam jika gegabah pergi sendirian karena kekuatan roh dalam tubuh Yoho ini sangat lemah menurutnya. 可能就是去猎取魂环的。 Tak lama kemudian Yoho pun sampai di depan gerbang hutan Qingdao dan dia pun sangat bersemangat karena sangat ingin mempunyai cincin roh. Dan dia hanya bisa mengandalkan kemampuan bela dirinya yang tak seberapa itu. Saat sudah masuk, di sini Yoho sangat terpesona dengan kecantikan hutan Qingdao ini karena selama bertahun-tahun dirinya hanya hidup di dalam kediaman adipati. Saat Yoho terus berjalan masuk, di sini terlihat sesuatu yang sedang mengincarnya. Di sini Yoho pun sebenarnya sudah sangat waspada, namun tiba-tiba muncullah seekor kera babon yang menyerang Yoho dengan cakar tajamnya. Di sini Yoho tak menyangka jika monster roh ternyata mempunyai kecepatan tempur yang begitu cepat. Dan di sini Yoho hanya bisa berusaha menghindari serangan demi serangan dari kera babon tersebut. Saat babon tersebut akan memuntahkan serangannya, di sini dengan cepat Yoho langsung mengambil belatinya dan menahan serangan tersebut dengan belati itu karena dia sudah tak bisa lagi menghindar. Di sini Yoho tertangkap oleh babon tersebut dan dia tak menyangka jika binatang roh sebenarnya seganas ini. Di sini Yoho pun hanya bisa menusukkan belati tersebut ke babon itu agar binatang itu mau melepaskan Yoho. Namun di sini babon itu langsung menyerang Yoho dan Yoho hanya bisa pasrah mengayunkan belatinya sambil tak sengaja menggunakan mata rohnya. Meskipun sebenarnya serangan babon itu begitu cepat, namun berkat mata roh itu, maka seakan-akan serangan itu melambat. Dan di sini Yoho pun berhasil membunuh babon angin tersebut. Namun sayangnya di sini Yoho juga terjatuh akibat dari serangan menakutkan babon tadi. Dia pun hanya bisa bersandar di pohon sambil melihat cincin roh dari babon tersebut keluar. Namun sayangnya di sini Yoho ini sudah tak punya kekuatan untuk menyerap cincin roh tersebut. Tiba-tiba di sini Yoho merasakan hawa dingin dan terlihat es langsung menutupi tempat itu. Terlihat pula sesuatu muncul dari tanah dan terlihat satu binatang roh lain yang muncul. Yoho pun hanya bisa samar-samar memperhatikan binatang tersebut dengan hawa dingin yang menyelimutinya. Dan saat Yoho bisa melihatnya dengan jelas, ternyata itu adalah seekor ulat putih dengan wajah yang lucu. Tapi sayangnya, tubuh Yoho ini sudah membeku dengan kedatangan ulat ini. Dan pada Shonen 2 episode 2, kita akan melihat jika ulat tadi akan menjadi cincin roh pertama Yoho dengan sukarela. Dan itulah guys alur cerita Shonen 2 episode 1 ini. Cukup menyedihkan ya kehidupan Yoho ini. Dan bagaimana proses penyerapan cincin roh pertama Yoho yang ternyata berumur jutaan tahun tersebut. Kita tunggu saja di Shonen 2 episode 2. Dan akhir kata, jangan lupa bahagia dan see you next episode.